Desa Kasmaran. Desa Kasmaran merupakan desa yang berada di bawah Kecamatan Udasari dan Kabupaten Indramayu. Sejarah mengenai penamaan serta terbentuknya pemerintahan desa ini dikaitkan dengan legenda perebutan wilayah Lea atau yang biasa disebut dengan Tanah Lelea antara Sumedang Larang dan Indramayu. Menurut tradisi lokal, bahwa dahulu ketika Indramayu dipimpin oleh Pangeran Dharma, terjadi peristiwa keributan dengan negara tetangga yaitu Sumedang Larang. Sehingga pada kesimpulannya, Indramayu kemudian merelakan sebagian tanah kekuasaannya, yaitu Tanah Lelea diambil alih oleh Sumedang. Peristiwa itu bermula ketika putra mahkota Sumedang Larang dan Indramayu menuntut ilmu di Cirebon. Dalam menuntut ilmu tersebut, rupa-rupanya keduanya mencintai wanita yang sama. Karena mereka sama-sama merupakan anak seorang prabu, keduanya mempertahankan egonya masing-masing, sehingga pada akhirnya menyebabkan keduanya saling berkelahi. Dalam perkelahian tersebut, kemudian menyebabkan kematian putra sang Raja Sumedang Larang. Karena sampeanku wis ngilang nyawai anak Raja Sumedang, sampeanku kuduk nurut nih segala perintah Raja Sumedang. Ulah kuduk apa supaya bisa nebus kesalahannya ulah. Ya wis mungkinin baik. Tanah Lelea sing maune dadi kekuasaane Indramayu, sekian dadi kekuasaane Sumedang. Berdasarkan keputusan hakim atau yang menangani peristiwa ini, Indramayu diharuskan membayar ganti rugi atas kematian putra Raja Sumedang itu. Agar supaya tidak terjadi perang antara kedua negara, mengingat keduanya merupakan negara sahabat yang berdempetan. Dan berdasarkan pengajuan dari Sumedang Larang, diputuskan bahwa Indramayu harus menyerahkan Tanah Lelea yang semula menjadi hak milik atau wilayah kekuasaan Indramayu, diberikan mau tidak mau kepada Sumedang sebagai ganti rugi atas meninggalnya putra Raja Sumedang Larang. Setelah peristiwa terlepasnya Tanah Lelea dari wilayah Indramayu tersebut, rupa-rupanya Pangeran Dharma tidak rela begitu saja. Pangeran Dharma mencari cara agar Tanah Lelea itu kemudian kembali ke dalam wilayah Indramayu. Dengan catatan, dengan kembalinya Tanah Lelea tersebut dilakukan dengan teknik halus, sehingga Indramayu tidak dikucilkan negara-negara di sekelilingnya. Kedua pelayan tersebut berangkat ke daerah Sumedang untuk mencari informasi mengenai Raja Sumedang. Sesampainya di Sumedang, mereka berdua bertanya kepada warga sekitar mengenai Raja Sumedang. Berdasarkan informasi yang didapat oleh Pangeran Dharma, diketahui konon Raja Sumedang paling tidak tahan melihat wanita cantik. Bahkan, konon setiap raja berkehendak terhadap wanita cantik di negerinya, maka ia harus bersedia dinikahinya. Karena misi tersebut adalah misi yang sangat berbahaya, Pangeran Dharma dalam hal ini terjun langsung untuk menangani misi tersebut. Bermodalkan rupa yang menawan, Pangeran Dharma kemudian merubah dirinya menjadi perempuan jadi-jadian. Penampilan dan rupa penyamaran Pangeran Dharma rupanya begitu sempurna, menyamai bahkan melebihi wanita cantik pada umumnya. Misi Pangeran Dharma dimulai dari desa ke desa di wilayah kerajaan Sumedang Larang. Pangeran Dharma memposisikan diri sebagai wanita genit yang pandai merayu laki-laki, namun sangat sulit untuk dikawin. Banyak laki-laki tergila-gila dengan kecantikannya. Demikianlah gegernya di desa-desa di wilayah kerajaan Sumedang Larang. Sampai pada waktu-waktu, sampailah kabar wanita cantik yang banyak digemari di desa-desa dalam wilayah Sumedang itu ke telinga Raja Sumedang Larang. Raja pun berkehendak, dan sang raja pun kemudian memerintahkan agar supaya perempuan tersebut dihadapkan kepadanya. Benar saja, ketika dihadapkan, sang raja kesemsem dan jatuh cinta dengan kecantikan yang dimiliki oleh perempuan jadi-jadian tersebut, alias Pangeran Dharma. Maka selanjutnya, sang raja memerintahkan kepada si cantik tersebut untuk mau dinikahinya.
Namun demikian si cantik jelmaan Pangeran Dharma tersebut meminta mas kawin, khususnya itu tanah luas yang dikenal dengan tanah Lelea. Kula arpan ngomong ning sampean, yen kula ki seneng lan demen ning sampean. Lamun sampean dikawin ning kula, sampean gelem tah beli. Bagian asal kula jaluk mahare tanah Lelea kanggo tempat tinggal anak lan keturunannya kula. Pernikahan pun kemudian digelar. Dan bersamaan dengan itu, sang raja menyerahkan akte kekuasaan tanah berstempel Kerajaan Sumedang ditulis dengan selembar kertas yang terbuat dari kulit kerbau, dengan rincian penyerahan tanah Lelea itu kepada istrinya. Setelah menyelesaikan pernikahannya, Pangeran Dharma kemudian melarikan diri ke Indramayu sambil membawa gulungan akte tanah kulit kerbau itu. Karena merasa terdesak, Pangeran Dharma kemudian membuka jati dirinya bahwa ia adalah seorang laki-laki tanpa disangka oleh Raja Sumedang. Pangeran Dharma dengan wujud perempuan masuk ke dalam pohon dan mengubah jati dirinya kembali seperti semula, dan keluar sudah dengan wujud laki-laki. Raja Sumedang kaget melihat istrinya merupakan seorang perempuan jadi-jadian Pangeran Dharma. Wanita cantik yang didam-idamkan oleh Raja Sumedang larang ternyata adalah seorang laki-laki. Kemudian Raja Sumedang berujar, Kula ki kasmaran Pangeran Dharma. dan kemudian tempat di mana peristiwa tersebut terucap kemudian dikenal dengan nama Desa Kasmaran, diambil dari peristiwa kasmaran atau jatuh cinta. Raja Sumedang larang terhadap perempuan jadi-jadian atau Pangeran Dharma. Demikian kisahnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.